Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Asri Aitko. Hari ini aku mau ngasih rekomendasi buat kamu yang lagi nyari drama Korea bergenre thriller, crime, dan juga action, yaitu Taxi Driver. Nah, jadi drama Korea Taxi Driver ini menceritakan tentang layanan taksi misterius yang membantu membalaskan dendam korban yang tidak mendapatkan keadilan melalui hukum. Nah, layanan taksi misteriusnya itu bernama Rainbow Taxi yang dijalankan oleh beberapa orang yang juga memiliki masa lalu yang kelam karena mereka juga adalah keluarga korban kejahatan yang tidak mendapatkan keadilan melalui hukum gitu. Nah, mereka adalah Jang Sung Chul yang diperankan sama Kim Eui Sung. Dia adalah CEO atau pendiri layanan Rainbow Taxi ini. Terus juga ada Kim Do Ki yang diperankan sama Lee Jae Hoon yang berperan sebagai sopir taksinya. Nah, dalam menjalankan misinya dia juga dibantu oleh An Go Eun yang diperankan sama Pyo Ye Jin yang berperan sebagai hacker. Terus juga dibantu sama teknisi, ada 2 orang yaitu Choi Kyung Ko yang diperankan sama Jang Hyuk Jin dan juga Park Jin On yang diperankan sama Bae Yu Ram. Nah, dari awal penonton itu tuh langsung bisa berempati banget sama para korban yang dibantu sama layanan taksi Rainbow ini karena selain kita ngelihat bagaimana mereka diperlakukan secara kejam, tapi di sisi lain kita juga melihat bahwa di beberapa kasus ditunjukkan aparat penegak hukum yang tidak berpihak pada korban gitu. Jadi di awal pun kita seolah-olah udah kayak langsung setuju sama apa yang dilakukan sama si Rainbow Taxi ini sebenarnya. Dan kalau secara tayangan bisa dibilang si Taxi Driver ini tuh jadi salah satu drama Korea yang jadi favorit aku untuk genre ini karena dari awal episode pun ini tuh bener-bener udah langsung menghentak banget, udah langsung mencuri perhatian dan langsung ngerasa bahwa untuk episode-episode kedepannya pun bakalan lebih seru banget gitu. Kenapa? Karena ini tuh bukan tipe drama Korea yang menyelesaikan satu kasus, karena kalau menyelesaikan satu kasus kan biasanya ada fase dimana kita ngerasa kalau drama Koreanya itu bertele-tele gitu. Nah, tapi kalau di Taxi Driver ini tuh tipenya adalah yang menyelesaikan beberapa kasus. Jadi fokus utamanya itu bukan ke korban dan kasusnya, tapi emang ke layanan taksi ini gitu. Sehingga kita bisa ngelihat berbagai macam kasus yang tingkatannya itu tuh udah sampai yang mind blowing banget pokoknya saking jahatnya gitu. Makanya nontonnya itu tuh dapat sensasi tegang, terus juga marah, terus juga kayak ngedukung banget gitu orang-orang yang ada di Rainbow Taxi ini. Jadi makanya nontonnya itu tuh seru banget, dan keseruan itu juga didapat bukan cuman karena kita ngelihat berbagai macam kasus yang berbeda-beda, tapi kita juga bisa ngelihat aktingnya Lee Jae Hoon yang di sini tuh bener-bener bagus banget. Dan bagusnya itu tuh bukan cuman karena dia memerankan satu karakter yang mendalami banget, tapi di drama Korea Taxi Driver ini Lee Jae Hoon memerankan berbagai macam karakter karena ceritanya ketika dia menyelesaikan berbagai kasus itu, dia menyelesaikannya dengan berbagai macam alter ego gitu. Jadi di sini kita bisa ngelihat si Kim Do Ki dengan karakter yang sadis, terus juga karakter yang cerdas, yang kocak juga, bahkan sampai karakter yang culun gitu. Sementara sebenarnya karakternya si Kim Do Ki yang asli adalah karakter yang dingin gitu, karena dia kan emang punya masa lalu yang berat juga gitu. Makanya kombinasi berbagai macam kasus yang beragam sama alter ego si Kim Do Ki yang beragam juga, itu tuh kita bisa ngelihat bagaimana kecerdikan mereka juga dalam menyusun strategi maupun mengeksekusi misi mereka untuk membalaskan dendam para korban kejahatan gitu. Nah, karena di sini si Kim Do Ki nggak bekerja sendiri, tadi kan aku juga bilang bahwa ada teknisinya, terus juga ada hacker, dan juga tentunya dibantu sama CEO. Jadi mereka itu tuh kelihatan banget kerja sama tim yang baik, sehingga mereka itu tuh terasa sebagai tim yang udah deket banget, apalagi mereka kan punya latar belakang kehidupan yang juga kurang lebih sama. Jadi kerasa banget mereka itu tuh saling melengkapi. Jadi si penonton itu tuh bisa ngerasain persahabatan ataupun rasa kekeluargaan dari tim Rainbow Taxi ini. Nah, kalau kamu mikir drama Korea Taxi Driver ini tuh jadi drama Korea yang serius banget, sebenarnya nggak segitunya sih, karena meskipun emang kasus-kasusnya ini tuh berat, tapi diceritakannya itu tuh dengan cara yang menyenangkan juga sih sebenarnya. Soalnya selain karena tadi si Kim Do Ki-nya punya alter ego yang berbeda-beda, yang salah satunya adalah alter ego yang kocak juga, tapi karakter dari member orang-orang yang ada di Rainbow Taxi ini juga sebenarnya beda-beda juga gitu. Jadi nggak semuanya orangnya tuh serius, ada yang polos, ada yang culun juga gitu. Jadi nontonnya itu tuh tetap bisa dinikmati dengan santai gitu, nggak yang tegang banget. Nah, yang bikin seru juga di sini adalah ketika mereka dihadapkan dengan karakter jaksa, yaitu Kang Hana yang diperankan sama Isom, yang dia itu tuh udah mencium gelagat yang nggak beres dari di perusahaan taksi ini gitu. Jadi salah satu hal yang bikin menegangkan juga adalah ketika si tim Rainbow Taxi ini tuh selain berhadapan dengan para tersangka, juga berhadapan dengan jaksa yang mengincar mereka gitu. Apalagi sebenarnya kalau aku sebagai penonton emang lumayan dilematis juga sih pada akhirnya, meskipun di awalnya kan emang ngedukung banget
gitu ya, aksinya si tim Rainbow ini. Tapi lama-kelamaan aku tuh jadi ngerasa ini bener gak sih sebenarnya gitu. Karena cara orang-orang di Rainbow Taxi ini tuh membalaskan dendam para korban adalah dengan menghukum para penjahatnya sesuai dengan aturan mereka sendiri gitu. Jadi sama sekali nggak berkaitan dengan aparat penegak hukum. Jadi di sini kita juga bisa ngelihat bahwa penjahat-penjahat ini tuh dihukum dengan cara yang sadis sih. Jadi aku sebagai penonton juga cukup dilematis gitu. Di satu sisi mau ngedukung si Rainbow Taxi ini, tapi di sisi lain juga kayak ngerasa caranya itu tuh pada akhirnya nggak bener gitu sebenarnya. Dan pada akhirnya dilema itu juga dihadapi oleh jaksa Kang Hana ini karena pada akhirnya dia juga ada di posisi sebagai korban gitu. Jadi di titik itu konflik batin itu bukan cuma dirasakan sama si jaksa ini tapi juga sama kita sebagai penonton. Meskipun untungnya si konflik batin itu terselesaikan juga sih kalau menurut aku karena endingnya dibikin seperti itu. Ntar kamu nonton aja endingnya seperti apa. Kalau aku pribadi setuju sih sama endingnya karena bakalan jadi kayak menetralisir gitu, jadi nggak terlalu kejam. Meskipun sebenarnya kalau dilihat dari perspektif korban, emang si tersangka-tersangka ini tuh bener-bener kejam banget sih. Apalagi yang bikin sakit hati adalah ternyata beberapa kasus yang diangkat di drama Korea Taxi Driver ini adalah kasus nyata. Salah satunya adalah yang tentang korban salah tangkap yang dituduh atas kasus pembunuhan. Nah itu aku nggak kebayang sih. Apalagi setelah aku nonton drama Korea One Ordinary Day yang juga sama adalah korban salah tangkap atas kasus pembunuhan, itu tuh kita langsung bisa ngerasain gimana menyakitkannya untuk jadi seorang korban salah tangkap gitu. Dan selain itu juga banyak kisah-kisah kejahatan yang nyata yang diangkat di drama Korea Taxi Driver ini. Makanya nggak heran sih kalau kita sebagai penonton itu tuh langsung jadi ngerasa ngedukung banget apa yang si Rainbow Taxi ini tuh lakukan. Meskipun di ujung-ujungnya ya tadi kerasa brutal banget, tapi karena pada akhirnya ditutup dengan ending yang seperti itu, akhirnya aku juga jadi ngerasa nggak ragu untuk bilang kalau drama Korea Taxi Driver ini adalah salah satu drama Korea favorit aku untuk genre thriller, crime, dan juga action. Jadi buat kamu yang belum menonton drama Korea Taxi Driver ini, ayo cepetan nonton karena ini seru banget. Dan kalau misalkan kamu datang ke video ini gara-gara di video review aku untuk film Teka-Teki Tika karya Ko Ernest Prakasa, di situ kan aku bilang bahwa ending film Teka-Teki Tika mengingatkan aku pada salah satu drama Korea. Nah, drama Korea yang aku maksud memang drama Korea Taxi Driver ini. Dan kalau misalkan kamu juga udah nonton film Teka-Teki Tika, terus tahu tentang drama Korea Taxi Driver ini, mungkin kamu juga bakalan ngerti yang aku maksud miripnya itu tuh di mana gitu. Karena emang bukan di kasusnya sih, makanya aku baru ngehnya juga pas di ending film Teka-Teki Tika gitu. Jadi gimana menurut kamu film Teka-Teki Tika endingnya itu tuh mengingatkan sama Taxi Driver atau enggak? Oke, kayak gitu aja untuk review kali ini dan sampai ketemu lagi di video aku yang lain. Dah!